Oke, kita di materi yang sama, yaitu mencari nilai limit fungsi. Sekarang cuma bentuknya yang beda, yaitu bentuk 0/0. Nah, lihat di sini ada soal masih yang tadi. Ada limit suatu fungsi x kuadrat min 1 per x min 1 yang x-nya mendekati 1. Kalau kita tadi menggunakan cara substitusi, maka yang kita dapatkan adalah di penyebut itu hasilnya 0. Nah, ingat konsep limit fungsi bahwa nilai x-nya itu hanya mendekati 1. Jadi, kalau x yang mendekati 1, maka yang bisa kita lakukan untuk mencari nilai limit fungsi ini adalah dengan memasukkan x itu tidak sama dengan 1. Maka nilai x min 1 itu tidak sama dengan 0. Baru ini bisa dicari. Oke, kita cari deh. Sudah kita lakukan ini, x tidak sama dengan 1. Nah, ingat konsep aljabar, ini ada persamaan kuadrat. Yang harus kita lakukan adalah kita bongkar dulu ini jadi satu faktor. Jadi gimana x tambah 1 x min 1 per x min 1. Nah, lihat. Ternyata ada pembilang dan penyebut yang sama. Cara yang kita lakukan adalah dengan menyederhanakannya, yaitu dengan mencoret yang sama. Oke, langsung. Jadi di sini limit x tambah 1. Hasilnya baru deh kita substitusiin. Jadi 1 tambah 1 hasilnya 2. Oke, gitu aja. Oke, kita sekarang masuk ke soal dari bentuk 0/0. Di sini ada limit suatu fungsi 3 tambah h dikuadratkan min 9 per h. Yang nilai h itu mendekati 0. Nah, kalau kita masukkan nilai h itu sama dengan 0, maka hasilnya tidak akan terdefinisi. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menyederhanakan dengan teknik aljabar. Oke. Sekarang lihat fungsinya. Ini 3 tambah h dikuadratkan. Yang harus kita lakukan adalah kita bongkar dulu, kita jembrengin. Jadi hasilnya berapa? 3 dikuadratkan tambah 6h tambah h kuadrat kurang 9 per h. Nah, ini 9 kurang 9. Jadi ini bisa disederhanakan lagi, kita coret aja. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya adalah 6h tambah h kuadrat per h. Bisa kita sederhanain lagi nggak? Kita sederhanain lagi. Sama-sama kita bagi h. Jadi hasilnya adalah 6h tambah h. Nah, baru deh limit dari 6 tambah h yang nilai h mendekati 0, maka hasilnya 6 tambah 0. 6. Kelar. Gampang kan? Oke, lanjut. Ada limit suatu fungsi yang akar dari x kuadrat tambah 9 kurang 3 per x kuadrat yang nilai x-nya itu mendekati 0. Nah, ingat lagi teknik aljabar, yaitu merasionalkan. Oke, langsung kita rasionalkan. Yang bisa kita lakukan pembilang atau penyebut. Kali ini kita rasionalkan dengan pembilang, ya. Jadi kalikan berapa? Akar x kuadrat tambah 9. Karena di sini min sekawannya plus 3. Pembilang penyebut harus sama. Oke, kita kaliin deh. Hasilnya yang pembilang berapa? X kuadrat tambah 9 min 3 kali 3 min 9 per x kuadrat. Akar dari x kuadrat tambah 9 tambah 3.
Nah, sekarang lihat. Tambah 9 kurang 9, 0. Pembilang penyebut ada yang sama, kita bisa sederhanain. Kita coret. Maka yang pembilang kita ganti nilainya 1. Nah, jadi kita bisa dapetin 1 per akar X kuadrat tambah 9 tambah 3. Nah, baru kita masuk ke substitusinya di limit 1 per akar dari X kuadrat tambah 9 tambah 3. Ya, nilai X-nya mendekati 0. Baru deh kita masukin substitusi. Jadi 1 per 0 kuadrat. Hasilnya 0 tambah 9 akar 9. 3 tambah 3. Jadi 1 per 6. Oke? Gampang. Oke, lanjut. Ada soal yang konsep limit fungsi banget. Jadi ada limit yang fungsinya mutlak X per X, yang nilai X itu mendekati 0. Sebelumnya diingetin dulu tentang nilai mutlak. Kalau mutlaknya positif, maka hasilnya apa? Positif. Kalau mutlaknya negatif, maka hasilnya tetap positif. Nah, ingat konsep limit fungsi itu gimana? Limit suatu fungsi f(x) yang nilai x yang mendekati a itu harus sama dengan limit fungsi f(x) yang x yang mendekati a dari kanan sama dengan limit fungsi f(x) yang x yang mendekati a dari kiri sama dengan L. Nah, jadi nilai kanan dan nilai kiri itu harus sama. Oke, langsung kita jawab. Yang kita identifikasikan adalah kita harus mencari dari kedua sisi. Nah, kita mulai dari yang kanan dulu. Limit 0-nya dari kanan. Nah, kalau mutlak yang positif, nilainya tetap positif. Jadi ini kita tulis X. Penyebutnya positif, jadi tetap kita tulis X. Nah, jadi jawaban limit dari fungsi X per X dari X yang mendekati 0 dari kanan, hasilnya berapa? Hasilnya 1. Lanjut, kita cari lagi yang mendekati dari kiri. Mutlak yang nilainya negatif, tetap positif. Jadi sini kita tulis X. Nah, penyebut negatif, ya tetap kita tulis negatif X. Hasilnya berapa? Min 1. Nah, lihat. Ternyata antara nilai yang kanan dengan nilai yang kiri itu berbeda. Nggak sama nilainya. Jadi, jawabannya apa? Limit dari mutlak X per X yang X yang mendekati 0 adalah ya nggak ada. Nah, oke.